Bab 202. Pesta api unggun malam ini ada yang senang dan ada yang sedih. Tetapi Isabel adalah bagian yang senang. Dia bermain dengan sangat senang sepanjang pesta. Perlakuan penduduk sekitar terhadap Isabel membuat orang lain sangat iri. Pada saat mengganti baju, Rachel berusaha bergabung bersama penduduk. Dia melihat Isabel disukai banyak penduduk, membuat dia sangat iri. Dia tidak mengerti mengapa Isabel disukai begitu banyak orang. Bukankah dia sedang hamil? Perutnya mulai besar karena sedang hamil. Tidak boleh terlalu banyak berdandan. Mengapa wanita seperti itu masih banyak yang menyukainya? Rachel sangat percaya diri terhadap penampilannya. Bukankah pria suka dengan wanita yang manja? Dulu Ravindra juga sangat menyukainya. Tetapi mengapa sekarang? Bagaimana Rachel bisa mengerti Ravindra yang hidupnya serba berkecukupan, status sosial yang tinggi, setiap hari bersantai-santai, tumbuh besar bersamanya, maka dari itu menyukai wanita seperti dia. Dia pergi selama 6 tahun tanpa kabar. Ravindra yang sekarang bukan lagi Ravindra yang bersikap dingin dan menghancurkan semua pesaing bisnisnya. Sebagai penguasa, bagaimana mungkin dia menyukai wanita lemah dan manja? Jennifer yang bagi Ravindra cukup baik pun bukan wanita yang mudah meneteskan air mata. Saat itu Jennifer adalah wanita pertama yang membuat dia terpesona oleh kecantikannya sejak pandangan pertama. Maka dari itu Ravindra bersamanya. Sebelum Jennifer mengkhianati Isabel, dia cukup lumayan. Dia tahu saat yang tepat untuk tarik dan ulur. Dia tidak mengejar Ravindra secara terus-menerus dan juga tidak manja. Tetapi sikap Ravindra terhadap Jennifer membuat Jennifer merasa Ravindra sangat menyukainya. Maka dari itu, pengorbanan sahabatnya, dia pikir sudah membantu Ravindra. Ravindra orang yang seperti apa? Dia bukanlah orang yang mudah luluh hanya karena penampilan saja. Maka dari itu, dia langsung melepaskan Jennifer. Karena Jennifer sangat kesal, dia menggunakan berbagai macam untuk menyakiti Isabel. Isabel tidak tahu tatapan Rachel yang penuh amarah. Yang dia tahu hanyalah dia sangat senang malam ini. Setelah pesta api unggun selesai, Isabel kembali ke rumah kepala desa. Tetapi sangat aneh. Setelah asistennya mengantar dia sampai kamar, semua pergi. Tidak ada yang menjaga dia di kamar. Isabel juga tidak berkata apa-apa. Dia berpikir mereka semua kelelahan. Maka dari itu, menyuruh mereka beristirahat. Dia mendorong pintu kamar. Isabel melepaskan sepatunya dan mau menghidupkan lampu. Tiba-tiba lampu sudut menyala. Sesosok tubuh muncul di hadapannya.
tubuh ini sangat tidak asing. Musik berbunyi dan tubuh itu menari di depan Isabel. Mata Isabel terbuka dengan besar. Musik yang tidak asing, bukanlah ini musik pada saat pesta kembang api. Sedangkan tarian itu terlihat sangat kuat, terlihat sangat indah. Isabel tidak pernah tahu ternyata tarian tradisional bisa seindah itu. Pada saat Isabel pertama kali melihat tarian burung, dia merasa sangat indah. Tetapi Isabel tidak pernah menyangka pada saat seorang pria menarikan tarian tradisional juga sangat indah. Yang paling penting adalah orang ini menarikan dengan sangat sempurna. Tarian adalah bahasa tubuh, mengekspresikan apa yang ingin dikatakannya. Gerakan orang ini seperti sedang mengatakan kepada Isabel tentang kesedihannya. Lampu menyala lagi, tarian itu semakin indah. Isabel maju beberapa langkah, hatinya menjadi sedih. Keinginan itu, harapan itu, Isabel tiba-tiba saja ingin membuka kain tipis yang menghalangi pandangannya dan melihat siapa di balik kain itu. Pada saat Isabel sampai di depan kain, semua lampu menyala. Walaupun dihalangi kain tipis, Isabel akhirnya tahu siapa yang sedang menari. Ravindra, apa yang dia lakukan? Dia bisa membuatku senang dan menari untukku. Walaupun pemikiran ini terlihat sedikit lucu, tetapi Isabel sama sekali tidak bisa tertawa karena Ravindra yang di belakang kain tersenyum sambil menatapnya. Tariannya berhenti, tetapi tatapannya terus menatap Isabel. Isabel tidak menyadari, dia terus menatapnya. Pada saat Ravindra tidak tersenyum, dia sudah sangat tampan ditambah senyumannya. Semua wanita di dunia ini akan terpesona oleh ketampanannya. Ravindra, kamu mengapa menggoda seperti ini? Isabel menarik kain itu dan berjalan ke arah Ravindra. Ravindra membuat satu putaran sempurna dan berdiri tepat di depan Isabel. Musik berganti, Ravindra melakukan gerakan lain. Isabel tahu ini adalah tarian yang tadi digerakkan oleh pria tadi. Tetapi dibanding dengan tarian Ravindra, tarian mereka bukanlah apa-apa. Isabel tidak menyangka akan datangnya hari ini. Ravindra menari. Ini kenyataan yang sulit diterima, tetapi semua terjadi di depannya. Dia juga tidak bisa menebaknya. Ravindra tersenyum dan terus menatap Isabel. Tatapan itu membuat Isabel bahagia, tidak ingin pergi. Tiba-tiba Ravindra menarik tangan Isabel dan mengajaknya menari. Isabel mengikuti gerakannya. Suara musik berubah. Ravindra memegang pinggangnya dan menari tarian internasional. Isabel pernah belajar tarian ini, akhirnya terpakai juga. Isabel melihat Ravindra yang penuh godaan, memberikan seluruh tubuhnya dan mengikuti iramanya. Ravindra sangat handal menarikannya, gerakannya sangat anggun dan sempurna. Tarian apapun yang dia tarikan sangat sempurna. Tuhan sangat tidak adil,
memberikan dia ketampanan, keluarga yang sangat sempurna, dan juga memberikan dia daya tarik yang besar dari masyarakat. Ravindra semakin lembut. Isabel mempunyai satu keinginan, walaupun mati, dia rela. Pantas saja ekspresi wajah Ravindra setiap hari selalu suram. Ternyata di saat dia tersenyum begitu tampan. Wanita di sampingnya saja merasa iri, apalagi pria lain. Musiknya berakhir. Mereka berdua berdiri di tengah kamar. Tangan Isabel perlahan meraba wajah Ravindra. Isabel merasa semua ini bagaikan mimpi. Tatapan yang tidak asing menatapnya dengan dalam. Hidung mancung yang membuat semua orang iri, dan bibir yang menggoda. Isabel tidak dapat menahan dirinya untuk menjinjit dan mencium wajahnya. Ravindra memunggukkan badannya dan membiarkan Isabel. Sungguh sulit agar tikus kecilnya bisa agresif kepadanya. Isabel benar-benar tergoda. Dia sudah tidak tahan karena Ravindra sangat menggoda. Isabel menjijit dan pelan-pelan menyentuh bibir Ravindra. Melihat Ravindra tidak menolaknya, Isabel semakin berani mencium bibirnya. Mata Ravindra bergetar dan mengikuti gerakan Isabel. Ravindra juga sudah tidak tahan. Dia juga menjadi sangat agresif. Isabel pelan-pelan menutup matanya dan menikmati ciumannya. Ravindra juga tidak membuat dia kecewa. Ciuman ini semakin dalam dan membangkitkan ciuman Isabel. Isabel juga tidak tahu sejak kapan dia masuk ke kamar. Saat dia sadar, dia sudah terbaring bersama Ravindra di tempat tidur. Isabel berkata dengan pelan, "Ravindra, anak kita." "Sayang, aku pelan-pelan." Ravindra menjawabnya. Saat itu, dia ingin memanjakan Isabel, ingin memberitahukan kepadanya bahwa dia sangat menyukainya, sangat ingin menemaninya seumur semati. "Isabel, apakah kamu percaya takdir?" "Sebenarnya aku tidak percaya, tetapi sekarang aku percaya. Aku yang dulu tidak tertarik kepada semua wanita, aku membenci semua wanita yang mendekatiku. Aku yang dulu, aku berpikir setelah melewati luka yang mendalam, tidak akan menyukai wanita manapun lagi. Aku yang dulu, aku pikir akan sendirian selamanya. Tetapi saat ini aku sadar, ternyata aku yang dulu agar bisa bertemu denganmu pada waktu yang tepat." "Isabel, jangan melihat pria lain, lihatlah aku seorang. Asalkan kamu di sampingku, aku dapat menjadi pria paling tampan di dunia."